bocah perak. Anjing miskin banget ya. Oh iya, 50.000 lah. Itu bonusan slot ya. Di WD anjing. Enggak ada. Halo guys. Oke. Kamu ngapain sih? Sebenarnya Enggak. Iya ngobrol aja. ngobrol aja ya. Adanya aja. Kita minum terus ya guys. Apa? Lu tuh kayak es batu yang kecil nyangkut. Sini masuk. Minum. Ini es batu nang. Cair. Ini sebetulnya ada yang lebih brutal apa ya? Itulah. Jadi banget. Tapi enak kalau minum santai kayak gini ya. Enak. Enak gitu. Tapi ngobrol. Iya. Lu coba gini. Jadi Iya. nanya. Santai, sebotol, tiba-tiba satu krak gitu kan. Biasanya pancingnya satu botol. Itu sih. Pancingan aja dulu. Nambah. Salut. 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 Kayaknya gue udah mulai naik nih darah gue nih. Apa Darah ya? tinggi. Darah gue udah mulai mengalir. Mengalir apa nih? Ngomongin apa bangsat? Kan kalau minum itu darah tuh mengalir, nah lebih kencang seperti genderang yang mau perang di setiap kok copyright. Susah. Gue mau nanya dah. Apa nyom? Lu pernah nggak sih dalam pembahasan kita lagi minum gitu ya, lu mikir kalau kita bahas tentang perang dunia gitu, pernah nggak lu? Pernah anjir. Pernah ya? Biasanya sekitar jam udah mulai tipsi tuh, udah mulai goyang. Itu baru tuh omongannya tuh udah mulai ngaco tuh. Bisa masalah dunia juga bisa di Banyak ya. Iya. Dunia, politik, wah, alien, UFO, zodiak. iya, agama juga. Coba jadi ustad anjir. Iya lah, pasti gitu. Maksud gua, ini mau gue terapin gitu, bukan gue terapin sih, gue pengen bahas di sini. Kan gue belum pernah nih bahas sama lu, Sep. Lu belum tahu kan ini namanya Yosef Stalin, guys. Jadi dia asalnya dari Uni Soviet. Sekarang Rusia lah. Itu dia. Anjir. Yosef Stalin. Pantesan dia Iya. tadi bawa senjata loh. Itu ya, tangan ke sini. Abis ngapain? Perang. Kita lu jangan aneh bang, ini selesai ini nggak tahu dia taruh tembak itu di mana, gua nggak tahu. Takutnya. Tadi tuh ada mondar-mandir tuh di Nah depan. itulah intel-intel dia itu. Pakai Gojek. Gojek. Yosef Udah mulai mau tahun baru. Oh iya. Tadi gua harus mulai gencar. Tuh Mamang Bakso lewat tuh. Oh iya. Nah, Oh itulah. itu pas pakai hati tuh. Tuh lihat tuh. Mamang Bakso. Enggak lah. Itu seniman itu. Tapi Yosef Stalin itu kan salah satu tokoh. Oh, bukan Yosef Stalin. Enggak, ini kan mau bahas tentang perang kan. Gue mau bahas perang dulu nih. Perang dunia kedua nang. Yosef Stalin adalah salah satu tokoh Gua tahu. yang terlibat dalam perang Iya, dunia iya. kedua. Yosef Stalin. Yosef. Lu Yosef mana sih sebenarnya? Gua agak bingung. Gue juga bingung. Bisa mana kita namanya Yosef? Tapi ya gitu. Apa sih ini sebenarnya sih? Mau kemana ini? Gitu Ya, ya. Iya itulah. Nah. Nah, gimana Bapak Kos? Nah, gini kan, Nah, lu percaya UFO? Lu percaya UFO nggak? Kagak lah. Kenapa? Iya jauh dulu. Itu soalnya nggak pernah gue lihat secara langsung anjir. Makanya Itu lu cuma percaya. video-video. Kalau misalkan di video kan udah banyak yang kayak AI, kayak gitu kan, editingnya udah pinter-pinter. Lu percaya Soekarno nggak? Kagak pernah gue. Nah, emang iya. Kan gue kenal sama dia. Lu nggak pernah ketemu makanya lu Gak nggak pernah. pernah ketemu gue. Jadi lu nggak percaya? Tapi kan dia presiden pertama Indonesia gitu.
sejarahnya doang. Sejarah UFO juga sama kan UFO juga berarti. sama kan? Lu nggak pernah lihat tapi ada sejarah-sejarahnya UFO. Apa sejarah yang pertama? Itu piring terbang itulah. Piring terbang nama lain dari UFO ya? Ada piring terbang kadang tuh terjadi di rumah tangga. Gue pas pulang mabuk, gue pernah lihat piring terbang di rumah gue tuh. Karena Mama gue yang lempar si piring terbang. Nggak, ini balik lagi nih perang dunia nih. Ini kan nih, lu pernah nggak berpikir gitu? Ada perang dunia kedua, apa? Kan ada perang dunia kedua nih. Iya, Lu percaya nggak bakal ada perang dunia ketiga? Ada. percaya sih. Percaya. Lu percaya nggak kalau nanti lu punya anak lu itu hidup di zaman perang? Lu berpikir sampai situ nggak? Kayak cucu gua deh yang hidup di zaman perang. Cucu lu. Kenapa? Lu punya anaknya nanti umur 50. Nantian dulu. Kita tunda dulu nanti anaknya. Oh. Ya, gua kalau misalkan gua punya anak nih, ya anak gua bakal hidup di zaman yang udah benar-benar modern banget. Zaman robot. Iya. Itu nyong. Zaman AI ini ya. Iya. AI. Kalau gue percaya, kenapa gue percaya? Kayak gue baca politik dunia nih ya, kayak di Timur Tengah. Agen gue nggak. Iya, kayak di Timur Tengah. Ya kan? Baru di mana lagi sih yang lagi perang nih? Rusia sama Ukraina sama NATO, ya kan? Lama-lama ngerembet nih ke Asia nih. Percaya gak sih lu bakal ngerembet ke Asia? Kenapa perang di antara beberapa negara ini? Itu tuh sebenarnya bukan perang di antara dua negara itu. Semuanya perang ini bersangkutan semuanya. Aliansian ya. Aliansi. Kenapa? Ini Ukraina ya. Iya. Negara kecil nggak? Kecil. Kecil negaranya. Pecahan Dapat pasukan senjata dia dari mana? NATO. NATO sekutunya siapa aja? Amerika, Eropa, Ya. Inggris itulah. Kenapa negara-negara blok barat itu berani support ini? Karena dia pengen menghentikan yang namanya ideologi komunis itulah. Komunis, oke. Ya. Oke. Jangan sampai merajalela lah. Oke. Stop. Ya oke. Cheers bro, salut. Skak. Udah jadi. Ya. Tapi menurut gue ya, perang tuh cuma ngasilin, kalau untuk orang awam ya, cuma ngasilin pertumpahan darah. Orang-orang yang ikut perang itu Ya. semuanya didoktrin semua. Iya dong. Iya. Pasti. Didoktrin. Ya, Gini, satu ya, yang nggak habis-habis lah, kita nggak usah Ukraina sama Rusia lah, karena dia konfliknya sama Amerika sebenarnya. Ini aja yang konflik sama negara kita dia. Apa? OPM Apa? OPM itu. Oh. Kenapa OPM bisa dapat senjata, bisa makan, bisa apa, bisa bergerak? Siapa yang support dia? Belanda di awalnya sih yang gue baca ya. Oke. Nih guys, kalau gue salah ya nggak tahu gitu ya kan, gue baca aja sih. Papua tuh bentukannya OPM itu bentukannya Belanda ya kan, tahun 61 di tanggal 1 Desember ulang tahunnya mereka tuh OPM. Itu dibentuk untuk jadi PR-nya negara Indonesia mengatasi kaum separatis lah. Gue nggak bisa bilang kayak separatis, tapi ya memang itu separatis gitu loh, karena kan udah negara Indonesia gitu. Cuman udahlah, ngapain sih ada OPM gitu. Menurut gue ya kan, Iya benar. apa ini? Jadi gini, Karena apa? Kan rata-rata di demonya kenapa diskriminasi? Iya, diskriminasi atau orang berkulit hitam di Indonesia. Baru tambang emas tuh. Emang cuma di Papua ya yang dikeruk bang? Lu di Kalimantan ya? makanya gini. Emang cuma di Papua gitu yang dikeruk? Jadi gini, oke. Terlalu up di media itu Papua, daerah Ya. timur. Kalian itu kan gini.
Kenapa dia mau merdeka sendiri? Kenapa tuh? Dia udah cengkeh, ada apa, pertambangan, apa semua lah, sumber daya alamnya lah. Oke? Dia memperkuat itu. Kekayaan alamnya ada Ya. dan harus diolah sama masyarakat daerah itu. Papua. Oke, benar. Nah, Benar nggak itu? Tapi SDM-nya benar. gimana? Itu yang jadi tanda tanya dulu. Dia mau, ini contoh, dia mau olah tempat makan, sedangkan dia nggak tahu cara berbisnis. Betul. Gimana? Harus gimana pemerintah? Oke. Sebenarnya yang salah itu pemerintah atau Enggak, pemerintah nggak salah. Yang punya gerakan ini pun juga nggak salah. Ya. Ya, yang salah ini karena nggak ada negosiasi, nggak ada diskusi. Sama Itu yang aksi. salah. Itu yang salah. Oke, dia mau olah nih satu wilayah ini. Oke, kita spesifikin lagi ya, wilayah timur. Ini bisa nih diolah nih, tambang ini. Oke. Siapa otaknya? Otaknya A, B, C, D. Otaknya udah bisa nih. Ada otak di bawah-bawahan dia, bisa nggak jalanin itu? Atau alat ya, teknologi ya. Alat teknologi itu bisa disupport. Ya. Ternyata apa kurangnya? Edukasinya Tuh, itu Edukasi poinnya. kurang banget. Iya, itu Daerah poinnya. Kita masih mau keras-kerasan, Itu guys. masih mau panah-panahan, ribut sama pemerintah. Oke, Kalau kalau bunuh saudara sendiri iya. ya. Kalau dia mau berdiri di atas kaki dia sendiri, ini gini. Kebanyakan daerah timur, bukan cuma daerah timur, Aceh apa semua kan, Ya. dia maunya merdeka. Iya. Merdeka itu ketika masyarakat bebas. Itu merdeka. Merdeka secara finansial itu hak individu masing-masing. Kita punya otak nih, bener gak? Punya otak. Ini oke. Nih, contoh nih. Ini dari Aceh, contoh. Dari Aceh. Ya. Ya. Kamu dari Aceh? Enggak dong. Ini contoh. Bohong. Ya, lanjut. Contoh. Arah yang bohong. Contoh. Contoh. Ini Ya. dari Aceh. Ada ideologi masing-masing, ada pemikiran. Dia bukan kalau pintar tuh di satu bidang, Ya. tapi dia cerdas. Oke. Teman-teman kita tuh bukan cuma cerdas, tapi jenius di bidangnya dia. Jenius. Oke. Kalau kita mau berdiri nih, ini berdiri sendiri. Ya contoh lah yang udah lepas dari kita, Timor Leste. Makmur nggak? Ya. Kalimantan mau dipecah lagi tuh Kalimantan. Karena dia tahu nih untuk orang-orang atas ini kan, dia udah tahu nih titik tambang apa ABCD-nya. Ya. Ya, titik tambangnya dia udah tahu. Dia mau olahnya mau gimana? Mau memperkaya diri sendiri atau untuk bangsa atau untuk untuk masyarakat sekitar. Dampaknya apa? Kan gini, setiap keputusan itu ada dampak positif dan negatif. Lebih dominan kemana dulu? Baru kita bisa ambil keputusan. Kayak gitu. Kalau kita kan konsepnya ini kan pemabuk yang baik. Yo, Nggak ada enggak jarang gitu gue temuin kayak gue di dulu kan. Pemabuk nih gue temuin. Nggak ada gitu, kita mabuk, kita bahas-bahas yang bener-bener mikirin negara lah gitu guys. Nggak ada. Iya, benar. Iya nggak? Iya. Lu Betul. jarang ini ditemuin gitu loh. jadi gini, kita harus toleransi juga sama tiap perkumpulan. Kan beda-beda pemikiran, beda-beda. Kita jelas ke depannya itu, kita jelas nih kita mau apa. Tapi tetap kalau gue pegang tuh Sumpah Pemuda itu. Apa? Sumpah Pemuda isinya apa? Tai. Ya enggak, gue mau nanya, gue tahu isinya. Emang lu tahu isinya? Tahu. Apaan isinya? Kami pemuda-pemudi Ya, ya, Indonesia ya. berjanji bersumpah satu bahasa, satu negara. Ya gitulah. Enggak, tapi gue tahu Nang. Maksudnya ya kita
walaupun beda gitu ya, tapi kita nih gontok-gontokan gitu dalam rapat lah, rapatnya sih enggak, bukan rapat lah ya, apa ya, diskusi lah, kita gontok-gontokan gitu, tapi kita untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Nggak ada pemuda-pemuda yang kayak gini, nah jarang. Tapi kayak sekarang kerja gitu kan, di slogan yang kemarin sih Bapak Jokowi gitu kan, kerja gitu. Dan yang gue lihat di negara Jepang tuh kerja sampai mereka pada fokus ke kerja gitu ya, nggak mikirin ini loh, maksudnya gue mau nikah, gue mau apa. Dan dampaknya yang gue lihat populasi di sana menurun. Ya ada 10 juta rumah di Jepang guys, kalau gue salah lu searching dah sendiri. Ada 10 juta rumah di Jepang itu, Satu kampung itu hampir mati. karena apa? Menurunnya populasi. Karena anak muda di sana itu mereka nggak mikirin tentang ngewe, nggak ada. Yang di otaknya kerja cari duit. Gini. Jadi Jadi rata-rata di Indonesia yang orang-orang baru lulus sekolah ya, tiba-tiba nikah, ekonominya gimana? Caur Kan caur banget kan. caur. Jokowi nyuruh kita kayak kita harus kerja keras, kita harus bisa memakan orang tua kita atau kayak Bener. kayak gitu kan. Ya. Cuma kadang-kadang orang yang kurang pergaulan juga. Benar kan? Iya. bukan Introvert. Iya, kita lebih perhalus lah. Bukan. Iya. Enggak guys, sorry guys. Enggak ya udah. Enggak, kita Tapi ini lebih- pembahasan ini iya, diskusi. Kita lebih perhalus lah. Kadarnya belum sampai. Iya. Iya sih. Lebih perhalus gitu. Soalnya kan orang itu mikirnya kan, gua kalau misalnya kayak gua apa namanya, Jangan semua nih colek. kayak baru lulus, gua pengen nikah nih. Apalagi orang-orang zaman dulu, lu kalau nikah rezeki lu nambah. Iya. Iya, benar. Makanya kan orang-orang kan pemikirannya, udah gua nikah biar gua Obat. Iya, dari yang namanya minum, Ya. judi, Nikah bro, nikah. Ente umur berapa? 28. Udah nikah. Belum apa. Bahaya men. Emang lu spontan? Jadi gini guys, Kalau gua mikirnya, gua mau nikah, gua harus punya rumah dulu men. ya. Enggak. Gua nggak mau Bekal gua- sih, lebih tepatnya bekal lah ya. Iya, harus ada tabungan dulu nih buat selesai nikah. Gua mau Gua ngapain? Iya, gua harus sudah punya pekerjaan yang tetap, atau gua bisa buka usaha untuk keluarga gua, mungkin kayak gitu. Jadi pemasukan tetap stabil. Iya. Kalau misalkan gua langsung nikah nih sekarang, tiba-tiba gua nikah, gua belum punya tabungan, belum Duit punya sisa apapun, di ATM gocap perak, anjing miskin banget ya. Oh iya, 50.000 lah. Itu bonusan slot ya. Di WD anjing. Tidak ada. Enggak ada. Enggak. 50.000 ya selesai nikah lu punya. Punya duit 50.000. Lu Lu mau bikin bikin apa? istri lu nih kayak gimana? Lu masih mau minta bantuan orang tua? Jangan Nggak jangan. boleh. Pasti Datang. malu banget men. Iyalah. Lu udah nikah, lu harus bisa tanggung jawab sama diri lu sendiri. Iya, sama keluarga Jangan baru. orang tua. Istri juga ya kan? Iya. Kita harus punya istri tuh yang kayak satu visi misi sama kita. Dan beda. Kalau misalkan kita beda visi misi, rumah tangga kadang-kadang agak goyah. Agak selek. Itulah. Saya belum nikah. Nikah. Belum lah. Kawin. Oh, masalah ini. Kebiasaan zaman Jangan dulu. gue nanya, emang gak, kalau gue Gua nikah belum, cuman gua Kawin. pacaran. ya gue nanya kawin. Kalau gue udah pernah kawin. Duda lu. Enggak kawin. Nikah Oh, belum. Kawin cowok. Lu pintar. Kawin. Udah. Udah ya. Udah dong. Kita Itu sih yang gue. Jadi pernah dia. Enggak, tapi gini loh. Ini balik lagi ke pembahasan mabuk yang baik ya. Kayak lu kaget gak sih kayak lu datang ke sini, lu bawa ini dermi nih guys.
Ini Yosef yang bawa. Kan dia nyampe sini bawa minuman. Bohong guys. Enggak, apa? benar, itu benar. Enggak, itu benar. Ini Kita- endorse dari Bapak Bro. Kos di sini. Enggak Ya. ada endorse. Gak ada. Cheers bro. Jadi lu jarang ya lu ketemu maksudnya tongkrongan yang ketika kita minum kita merasa wah dunia. Yang kayak gini. Enggak pernah gue. Nggak pernah. Enggak pernah. Aslinya sih nggak pernah. Gue pernah tapi jarang nemuin. Kita bahas negara, kita bahas politik. Itu mungkin cuma beberapa gue sempet kayak gitu, cuman gue Pernah. nggak ikut kayak nimbrung banget gitu loh. Apa anggapan lu ketika mereka membahas itu? Udah mabuk parah nih bocah. Iya. Omongan udah mulai ngaco. Itu ya. Iya. Anggapan lu. Tapi di sini kita kan belum mabuk. Dan ternyata lu ketemu tuh di sini pembahasannya ini. Circle baru. Circle baru. Iya sih baru. Circle baru ya. Tapi menurut lu lebih bagus seperti ini nggak? Kita bahas gitu hal-hal yang ke depan lah, entah di Indonesia, entah di dunia yang terjadi saat ini, atau kita mabuk, anjing gue punya masalah nih, nogangan ini, atau Mabuknya rusuh ya. nah, itu kan pemabuk yang tidak baik. Hmm. Biasanya kalau di circle gue ya, mabuk tuh ada dua tipe. Apa tuh? Apa? Kalau udah mabuk nih, antara kalau lagi ngobrol kayak gini nih ya, yang nggak keluar isi hati, biasanya isi perut. Itu. Ya, yang satunya. Isi hati. Selalu kayak galau, Hah? mikir anjir nih gua nih hari ini gua lagi pusing banget men. Ya. Atau gua minum ya. Kayak gitu. Kalau nggak soal cinta. Cinta tuh parah banget. Aduh. Rajo mana yang nggak patah soal cinta? Aduh. Kalau Lukas kasih, mungkin. gua mau stay cool. Apa? Dari kulapaan. Apa? Lu bilang stay cool. Oh, ganti. Seng. Dia jangan dengerin. Jangan nontonin pas dia nggak. Ntar lu bakal ketemu tuh. Nggak, gue nggak ada ini. Gue jujur lah, anjing lah. Jadi gini guys. Ya enggak. Gue juga pernah patah sama cinta. Gue di rumah sakit 1 bulan. Ini gara-gara putus cinta. Bunuh diri Berak. lu. Deh. Laki-laki itu mencintai hanya 3 kali, percaya gak lu? Agak lu. Kagak ya? Lu Nang? Enggak. Lu Bang? Percaya. Gue percaya. Percaya. Gue percaya. Percaya. Ah, pelan lu. Iya, enggak Nggak boleh percaya. begitu, teman. Udahlah, bahas yang lain aja lah. Iya pasangan lanjut. Bahas yang lain aja ya. Tadi kan kita bahas ke negara, dunia, Iya. politik, dunia ya dan lain-lain gitu. Nanti dong. Gak, jadi politik dunia. Lu udah pernah belum ketemu circle yang seperti ini? Enggak, belum pernah. Belum pernah. Circle gua tuh biasanya cuma kalau sekarang lagi minum kayak gini ya. Hah? Itu emang kadang-kadang bahasnya kayak politik itu cuman gua anggap toxic doang. Kalau nggak pernah yang sampai kayak serius dibahas sampai kayak tuntas gitu nggak pernah. Gak pernah. Berarti dibahasnya cuma setengah-setengah. Apa tuh? Ada bantal kontol. Anjing bahas. Gimana kita bahas kontol? Lah, anjing bangsa. Udah. Bahas burung kita sendiri dong. Istilah pemabukan yang Baik. baik. Ah. Apa? Menurut Menurut pandangan. gua. Pandangan lu. Gua bahas pemabuk. Menurut gua pemabuk yang baik itu kayak kita suka minum. Bukan suka mabuk sebenarnya sih. Jatuhnya peminum yang baik Minum. sih. Ya, Iya. peminum yang baik gitu loh. Jadi ketika kita minum, kita ngobrol lah tuh. Kadang kalau ketemunya sama orang yang memang pengen mabuk, nggak ada pembahasan. Iya. Toxic doang Nah, biasanya. pembahasannya kemana-mana tuh. Bener. Iya nggak? Pembahasannya kemana-mana. Nah, kalau peminum yang Bun. baik tuh, Turun. Nah, kita Hey. berdiskusi gitu. Benar. tur, cek. Kita Cek. berdiskusi. Cek. Kan Sit. kulitnya aja. Buna sit. No. Buna sit. Kita berdiskusi gitu kan lebih ada isinya gitu. Kita Iya. mabuk juga ada isinya gitu. Dan lu bilang
Circle gua emang Circle biasanya toxic banget ya. nggak sampai tuntas gitu ya. Nggak sampai tuntas. Biasanya dari politik tiba-tiba turun ke agama. Gue aja kadang agak bingung. Iya. Tiba-tiba jadi bisa kayak pendakwah gitu. Anjing. Itu kan wah, bangsat nih orang nih. TB-TB Iya. Ustaz, TB-TB pendeta gitu Iya. ya begitu, makanya itu sebenarnya baik, cuman kalau nggak tuntas kan nggak baik gitu pembahasannya. Ya, Kayak kita nih sekarang, tadi kan di awalnya ya bahas tentang politik dunia gitu, sampai ke tentang OPM, ya tentang separatis begitu, kenapa mereka bisa melakukan hal itu gitu. Yang mau gue tanya nih Nal, sama lu Nal, Iya. lu kan lebih tua nih dari gua nih, Yang dituakan kan yang gua tuakan sebagai bapak kos. Ya. Ya. Jadi sebenarnya bagus di sini lah kita minum kayak gini gitu, ngobrolin. Ini menurut gua Ya, itu ada bagusnya, ada banyak. ada jeleknya itu. Kayak ada kata-kata, ada sebenarnya kalau kata-kata kasar tuh jatuhnya kayak ke karena kayak Kita zaman merasa sekarang dekat ya. lah, kita merasa dekat. Kata kasar tuh kadang kayak kata imbuhan kalau zaman anak sekarang. Ah, Cok. Ah, anjing, ya. ngentot gitu. bangsat. Itu udah jadi kayak kata-kata imbuhan di dalam tongkrongan ya. Iya. Iya sih. Tapi salah nggak? Lumrah jadinya itu. Iya. Tapi salah nggak? Apanya? Kita jadiin kata-kata kasar itu sebagai Bukan hak buat- kita juga sih bilang salah. Bukan. Berarti kita harus bisa Ya, memposisikan diri kita Tapi kan sendiri. kata mamaku salah Nal. Ya kata orang tua gue juga salah anjir pasti. Perusahaan gue ngomong kasar. Tapi siapa kita manusia berani ngejudge orang? Masalah kita nongkrong yang kita anggap nih, manusia nggak boleh. kita udah nongkrong sering Iya. bareng misalnya kayak begitu. Kita ngomong kasar pasti udah kayak temen juga udah bakal tahu sih. Iya. Iya, Kalau iya. kita kayak baru ketemu nih sehari Ngentot gitu. cacuk Gue tonjok sama gue. langsung ngomong tal gua colok pasti matanya ya. Bener. Attitude di awal. Iya. Ketika lu udah dapet chemistry Iya. baru lah, boleh lah. Oke, kalau udah chemistry udah dapet, kita mau ngomong kata-kata imbuhan kasar nih. Yang salah. Nggak masalah. Ya nggak apa-apa, Ya, pasti nggak temen apa-apa. juga bakal udah lumrah juga. Bener. Jadi, Tapi menurut bahasa kita ya, mabok atau minum sih. Minum gitu. oke. Meminum ya. Karena kalau pemabuk itu biasanya musuh. Betul. Nah, tapi kalau kita minum seperti ini di tempat yang orang awam, kita dibilang pemabuk. Kayak gue nih, gue pernah di Priuk bang. Itu pengangguran pada senang-senang amat sih, gitu. Dia belum kenal kita. Dia tahu nggak kita kerja atau itu Iya. ngapain? Itu tiap hari kerjanya cuma mabuk tuh, gitu. Padahal mau kita minum, kita bahas negara gitu. Negara atau apa. Nah, yang ada di sini lah yang kita bahas. Gitu loh. Jadi kita harus apa? Nah, itu mau gue tanya. Jadi kita nggak perlu pembuktian, nggak perlu proof dari orang lain. Validasi lah ya. Ya, fuck lah. Kerjain, lakuin, maksimalkan. Udah. Buktikan. Buktikan guys. Lu doyan Buktikan. minum. Nggak perlu kita pembuktian. Kalau kita mau buktiin, berarti kita butuh proof dari orang. Iya, dia butuh Dari orang validasi. lain. Udah, kerjain, maksimalin. Masalah dia mau proof mau, I don't care bro. Lu peminum atau pemabuk, lu harus bisa tanggung jawab sama diri lu sendiri. Nah. Ya. Kenapa gue bilang di sini segmen onani, obrolan sana sini di Popis ya kan? Yang gue bahas tuh ya begini, kita kehidupannya di Popis guys, kita minum, tapi kita ada yang kita bahas gitu kayak negara. Lu pernah nggak dalam pikiran lu kayak lu anak-anak tongkrongan yang dikit, oke lah, lu pada jago lah gitu, berantem gitu, oke lah. Cuma lu mikir nggak sih itu nggak guna gitu lu? Lu misalkan kayak tawuran gitu ya. Heeh. Biasanya orang mabuk Galau. galau, ada yang Terus? tawuran, berantem, jadi sok jago mungkin. Itu. You never know. Nah, Iya, nggak pernah tahu. Itu kadang-kadang merugikan diri lu sendiri. iya, orang tua lu sih. Iya, orang tua lu pasti bakal malu apa?
anjing kok anak gua kayak begini ya. Nah, lu bilang itu cara jati diri oke lah. Tapi kayak jati diri kayak begitu Ya. Gue tuh anjir tahu kan guys. Ya, Jati diri dicari atau gimana? Ah, didapatkan. Hah? ya, dapatkan. Kalau menurut lu gimana kan? Cuma didapatkan. Dikolek. Kalau menurutnya apa? Didapatkan ya? Berarti bertiga didapatkan. Iya. Kalau menurut Iki jati diri itu dibentuk, Iya. bukan didapatkan. Karena kalau Nikah, menurut bentar dulu. Kalau lu dapatkan, lu akan ngelakuin hal di zona nyamannya lu. Itu jati itu Oh. jati diri. Bener nggak? Kurung sendiri Oh, jadi ini kita. ini bentar ya. Ini jati diri gua nih. Gua enak kayak itu jati diri tuh. Oh, jatuh di zona nyaman. Iya. Ternyata jati diri itu terbentuk dan kita yang ngebentuk. Itu jati diri sebenarnya. Ngapain kita nih? Nih, gini contoh ya. Egoisnya. Iki juga egois, ada emosian. Ya. Itu jati diri. Yang Ki mau ubah apa? Jati diri Ki yang lebih baik. Ternyata itu udah harus dibentuk. Jati diri itu nyamannya kita aja. Mau kerja nggak tiap hari? Enggak. Enggak lah. Enggak lah. Hmm? Pengen. Beneran? Iya. Itu jati diri. Ternyata itu harus dibentuk. Enaknya kita nih. Oke, kita dapat enaknya kita nih. Kayaknya aku ngonten enak sih. Iya. Ya, ngonten. Tapi masih buang-buang waktu, ya. nggak konsisten. Itu jati diri. Benar. Benar nggak? Benar. Makan mau enak. Itu jati diri. Tapi kerja malas. Tapi kalau mau kita bentuk, Siapa tuh? Capek. Nggak boleh sebut merek lah. Iya. Ya. Tapi emang gue sering nemuin sih orang-orang kayak gitu. Itu lu justru sih belum kenal lu ya. Tapi iya. Ya gue pernah ada temen kayak gitu bang. Hah? Kalau temen gua Dia tuh cuma apa? manfaatin temennya doang gitu. Itu dah. Itu teman. Enggak. Bukan sih. Binatang ya jatuhnya ya. Aduh. Enggak. Kita Hewan. Kita- Flora dan fauna. kita udah pernah berhubungan sama orang, mau kita ngecewain dia atau dia ngecewain kita, ya itulah hubungan antara manusia. Nggak? Iya. Enak ya. Cuman kita telan. Walaupun kita marah, kita apa, Benar. juga nggak ada hubungan lagi. Tapi Lebih membatasi. kalau gue tetap harus semuanya saudara. Walaupun Tapi dia Kak- udah kecewain lu. Ya. Nggak masalah. Lu rangkul, Apa? lu rangkul, Iya kalau lalu gua- itu. ya harus. Itulah komitmen gue orang Bugis, gue pegang benar tali persaudaraan. Mungkin gue marah nih 1-2 minggu, setelah itu gue lupain. Emang gak ada sedikit hal baik dia lakuin ke gue. Iya. Karena orang menilai itu dari kita ngelakuin hal baik udah banyak nih ya, misalkan kita ngelakuin kesalahan sekali. Pasti yang diingat apa? Kesalahannya gitu. Ya gitu sih. Kadang orang-orang pemikirannya Berarti masuk ya Wah, Yose. wah. Ketika ada orang gambar di pikiranmu, berilah pipi kananmu ya. yoi dong. Iya. Pasti. Gambar apa? Ketika ada orang gambar di pikiran lu beri pipi kananmu. Gue nggak kasih kepikiran gue, Lalu, Kiri lagi. gue kasih hati gue. nah, itulah. Ini ambil di hati gue, hancurin dulu. Gue bisa lupain hal-hal jelek yang udah pernah dilakuin sama gue, atau gue pernah ngelakuin hal-hal jelek sama orang-orang terdekat gue. Itu pasti. Oke, kita ambil sedikit cerita lah. Boleh. Mungkin ini kayak agak temperamen orang, karena dengan apa yang udah kemarin apa, kita nggak butuh, itu nggak butuh juga. Kita bukan orang baik, jauh benar-benar kita baik. Lu nggak bisa bilang diri kita baik sih biar orang. Iya. Dia Orang lain biasanya menilai itu Iya. kita tuh Benar. baik atau jahatnya. Ki lu keras, lu ini, gak lo ngatur apa lu. Emang apa yang udah dikeluarin? benar. Apa yang lu bangun
Dan modal membangun itu kan pasti ada modal tuh. Iya, Apapun itu ya. Ada modal. pasti. Modal mental, Pikiran manis sekalipun. Itu pasti ada modalnya. Tapi yang kita udah lah, gue nggak mau tahu, gue nggak tahu lah. Tapi seru sih. Aduh, kaktus kepala gua ini. Ini gue udah telur nih. Tapi seru sih gitu ya. Seru Pak. Di lingkungan kita itu ada yang ngecewain. Mungkin kita bilang dia yang ngecewain kita, padahal kita pun ada yang ngecewain dia. Bener. Tanpa kita sadari gitu. Gua selalu evaluasi. Gua bisa marah, gua hubungin keluarga apa semua, gua hubungin biar tahu, oh ini jelek banget ini, oh lu nilai lah kayak gitu. Tapi yang tahu siapa? Cuma ini. Benar. Barang lo yang dapet sama kita doang. Yang menurut kita baik atau tidak. Nah, kayak baru pertama kali lah ketemu sekali, 2 kali atau 3 kali itu belum bisa. Dan yang mengerti Menentukan. sistem kerja gitu ya. Iya, Kerja. Ya harus ketat. Lu bisa disuruh-suruh sama orang lain, sedangkan lu disuruh-suruh sama teman lu nggak bisa. Itu mentalnya mental apa? tempe. Enggak, bukan TP jangan. Tahu. Lontongnya doang anjir. Enggak. Tahu toge. Ya, pakai bihun enak gitu. Ya itu. Ya begitu ya gitu. Kita peminum ya minum. Gue seneng gitu loh, gini guys ya. Gue tuh seneng ketika kita minum, tapi ada pembahasannya, dan ketika kita pulang minum bareng teman-teman, kita kepikiran tuh. Pas sebelum tidur ya. Iya, iya yang dipikirin temen gua gitu loh. Oh iya, ternyata kita enak-enak nih mabok nih gitu. Oh, lu nggak mikir nih dunia situasinya lagi seperti ini, gitu loh. Negara kita situasinya seperti ini, politik di negara kita gitu ya kan. Eki lagi buat story kemarin Apa tuh? Sorry ya. di WhatsApp kan. Kalau Iki ini orang Bugis ya. Kalau udah berlayar, lebih baik tenggelam di tengah lautan daripada putar haluan. Gue tahu kan, gue pernah dapat kata-kata itu bang dari sahabat gue gitu. Ada sahabat gue pernah dapat kata-kata itu. Tapi ya begitulah. Sahabat gue tuh ninggalin gue gitu. Ya sedih juga gue lah. Tapi I love you sahabat. Sampai kapan lu tetap jadi sahabat gue. Biarpun gue kasar nih, lu tunggu aja kayak gini enggak sampai hati kok kayak gitu. Tapi ada waktunya, jangan sampai gores lagi. Itu janji itu. Komitmen nih. Komitmen. Kalian tahu nggak guys? Channel Lucas Romario nih udah nggak upload berapa tahun? 3 tahun ya buat kalian yang suka nonton gitu. Dan gue balik lagi ke Lucas Romario, bahkan di Top Cupau ya. Kalian ini penonton di Top Cupau juga ya, Lucas Romario gitu. Ya itu, karena gue salah pilih gitu guys. Ketika gue belayar bareng saudara-saudara gue gitu ya di Top Cupau, gue pilih putar balik nih. Ternyata gue balik gak jadi apa-apa gitu loh. Iya, gue mencoba buat jadi diri gue lah, untuk meninggalkan dunia entertain ini lah. YouTube boleh lah dibilang dunia entertain, cuman gue tinggalin gitu guys. Ternyata gue sampai sana salah jalan tanpa bimbingannya abang gue ini gitu loh. Terus salah pergaulan. Salah pergaulan, bener, salah arah lah gitu. Oh gue bisa balik selalu. Bapak gue kasih gue makan, gue bangun tidur udah ada rokok Magnum, duit 100.000 di meja gitu loh. Tapi itu bikin gue manja. Kerja nih sehari gue udah 100.000, sebulan 3 juta gitu. Untuk sampingan biar gue aja sendiri pikirin di luar gitu kan. Cuman impactnya nggak bagus sama gue, geng, gitu loh. Impactnya nggak bagus. Bisa aja gue nyari sehari 15 juta di luar.
cuman kan nggak bagus gitu loh. Itu duit apa dulu gitu loh, entah sekarang ini lu nggak kerja tapi lu bisa ngasilin sehari 5 juta kalau nggak main judi, maling, kalau nggak jadi ya rahasia Nggak. umum lah itulah. Enggak, tapi kan kondisi kerjaan gua, lu pun gua tahu. Iya. Lu bagus, lu bisa survive apa gimana kan? Yang udah lama-lama lu tinggal. Iya. Ya kan? Itulah gue udah belajar gitu loh, ternyata nggak ada impact bagusnya buat gue. Pas zaman corona, Nah gue balik tuh lu buat survive-nya gimana man? di Top Cupau itu biasa sebulan itu upload 5 video sampai dengan paling banyak itu 15 video 1 bulan. satu bulan. Ketika corona Bali sepi, pantai sepi, taman sepi, Denpasar sepi, Canggu sepi, semua sepi. Semua udah, dunia sepi udah. Biasa gue 1 bulan itu dari 7 video, 5 video lah sampai 15 video. Dan yang ternyata yang gue bisa kerjain cuma 1 bulan belum tentu jadi 1 video. Anjir. Bayangin Parah itu ya. Jadi Dampaknya. gue berpikir bagaimana nih caranya nyiptain duit nih dari YouTube nih. Wah abang gue nih mau bikin apa, prank udah nggak mungkin nih gitu kan. Di luar Corona prank tembak aja. di luar sepi dia kan harus pakai masker. Akhirnya gue bikin react video gue sendiri. Iya, Saking gabutnya ya. saking gabutnya. Bukan gabut sih, saking puyeng. Iya. Lagi Buat gue mau gimana ngapain nafas gitu. gini. Iya, gitu guys, gitu. Maksudnya, ya itulah pengalaman gue gitu di rantau, hidup jauh dari orang tua, mau minta duit sama orang tua malu gitu. Ya kan mau minjem sama kawan banyak utang jadinya. Iya, Jangan bener. jadi nggak temenan lagi gitu Gara-gara utang gara-gara bisa jadi musuhan aja. itu dah, itu yang gue hindarin gitu loh. Itu yang gue hindarin guys. Di rantau tuh, oh apalagi kalian minta-minta rantau nih, udah sebisa kalian aja dulu lah, gitu loh. Lu merantau tuh harus sudah siap Mental Siap harus mental. kuat. siap diri. Oh kalau cuma merantau 1 bulan itu bukan merantau, kalian liburan. Iya dong, Iya sih benar. kalian tidak merantau, itu liburan. Healing doang Healing. anjing. Beda kalian healing. Iya, beneran. Gue pulang ya. Gue pulang dari gue tuh dulu ngerantau di di Batam 2 bulan doang, dan gue pulang nggak bawa hasil lah. Karena duit gaji gue selama ngelas kan gue bikin gudang gitu kan. Sehari itu gue gaji gue itu 300.000 welder. Ah, Ya las Jadi listrik. welder lu? Ya gue dulu welder. Gue bikin gudang ya kan. Gaji gue habis buat apa dugem. Temen-temen gue itulah di sana loh. pasti karena mikirnya Selalu gua sehari ada- dapat duit juga gampang Ah, 300.000. itu pikiran Kali gua nggak bisa senengin diri gua sendiri. Ah. Mikirnya kayak begitu kan. gue pengen makan enak, Iya. gue pengen nyenengin diri gue. Gue juga pengen minum enak. Oh ya udahlah nih. Jadi agar itu guys. Jelas sih. Kasih kan ngobrol. Tapi begitu. Jam-jam baik musuhan kali. Lagi nyimak obrolan dia. Ya. Jadi ya gitulah di rantau gitu ya. Lu tujuan lu balik lagi lah apa? Kalau lu ngerantau cuma buat senang-senang, jadinya kayak gue gitu waktu pulang dari Batam. Sep, kalau lu udah keluar spend uang nih Ya. buat tim lu buat sampai nilainya pun Fantastis lah. ratusan juta lah, Nah, tiba-tiba dia cabut, nggak Volume. nggak ada kejelasan apa semua, cuma emang lu temperamen. Kalau ada mistake di pekerjaan, lu pasti marah. gua pasti marah. Temperamen itu ketika lu pukul, lu tonjok, lu banting bareng ke dia. Kalau cuman Temperamen kadang dari mulut. cara kita berbicara nih ke orang lain, dari cara nada kita udah mulai tinggi, itu udah termasuk temperamen. Kalau gue enggak sih, gue nganggapnya itu bukan temperamen Bray. Karena kita kan yang kita bangun nih jatuhnya negara lah ya. Saling kita bikin gitu. Ini dia. Kalau gue sih nggak ngomong Gimana sih? Kayak gua nih, gua kerja di ya, gua di event organizer. Ah, Karena gua jadi koordinator. ya. Di tim gua misalkan ada yang masih baru nih, Iya. baru belajar.
gue tetap keras ke semuanya, sama rata gue Iya. keras. Iya. Kalau misalkan mereka di next event selanjutnya mereka masih mau kayak join lagi sama gue, mentalnya bagus. Iya, betul. Mau orang ini buat belajar. Betul. Kadang-kadang ada beberapa orang yang baru sekali dimarahin ke bawah hati. Itu bukan mental. Itu mental lu masih belum kuat, berarti lu harusnya Belum bisa masuk ke dunia lu aja. kerjaan. Iya, lu kerja lu nggak cocok udah lu kayak gitu. Jadi bos aja. Iya, Tapi dia nggak bisa ngasih lu uang, masih ngemis-ngemis sama orang abangnya, tua, temennya gitu kan. Itu bukan perantau. Itu mental tempe itu jatuhnya itu. Itu bukan perantau. Kalau di gue biasanya kayak gitu, misalkan gue jadi koordinator di event nih, gue pasti selalu tegas, gue sama ratain. Posisi gue juga gue sama ratain. Iya dong. Gue selalu kayak gitu kan, gue pernah beda-bedain nih. Gue selalu tegas ke semuanya. Iya. Ke diri gue juga gue tegasin, pasti karena gue koordinator nih, dan gue tuh pasti ada Iya, lagi. Benar. Yang atas marah ke gue pasti kayak bakal ada rasa ngelampiasin ke bawahan gue Iya. nih. Itu gue sama ratain tuh semuanya. Kalau mental lu kuat, lu masih mau join event lagi sama gue, lu bakal pakai pasti next event yang gue bawa nih. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang kayak ke bawah hati, baru sekali dimarahin, dibentak lah jatuhnya. Bukan dimarahin. Lu nada gue misalkan tiba-tiba tinggi ngomong sama lu, kok gini banget ya. Beberapa orang pasti ada yang kayak gitu ya sifatnya. Kak, inget. Lu lihat gua gimana? Ya. Li Ronaldo gimana? Apa masukannya? Coba beneran. Udah bagus. Hah? Enggak. Enggak beneran. Sampai gini loh, gue cerita sama abang gue. Jujuran aja. Enggak usah ada yang gitu. Yang ngebangun ini perusahaan bang. Itu. Lu ngebangun perusahaan itu main cuy. Iya. Kita emang harus tegas sih kalau misalnya kayak Iyalah. sesuatu. Ini perusahaan lo. Iya, bener. Untuk happy anak-anak gua pernah satu malam cuma 5 juta. Apa? Gua nggak butuh ya kasih. Lu jangan pernah jadi penjilat. Menjadi apa? Bang Panggil gua sih, kalau nggak jangan panggil. panggil gua Lukas Mario. Bang. Lu tuh keras kayak gini. Gua butuh masukan kayak gitu. Beli Ronald apa? Nyong, gua pernah bilang kan Nyong, anak-anak nggak bakal kuat gitu. Coba obrolin sama dia dari awal. Apa? Coba fair. Ini nggak apa-apa nih. Ini nggak apa-apa nih. Apa? Ini sambil dipikir. Nggak apa-apa. Serius ke sih bu? Iya nggak apa-apa. Karena ini Pemasukan diri sendiri kita, juga. iya enggak. Kita kan apa? Judulnya Ngomong yang baik. apa? Ini asli ke sih bang? Coba obrolin. Ya udah oke, kita ngobrolin deh. Apa kurangnya? Gini guys. Gak usah guys, kedua aja. Oke, gini bang. Gue selalu gitu ya kan. Gue bareng Lexo Entertainment. Jadi buat kalian yang nggak tahu Lexo Entertainment, kalian cari di YouTube Lexo Entertainment. Nah itu kita nih jalan sama-sama gitu guys ya, bang. Kita jalan sama-sama. Ternyata dalam prosesnya itu, ya itu konsisten itu berat. Iya, bener. Banget. Beban itu gak habit Parah. yang kayak gitu. Ya, gue pun sampai gini Nyong, gue bersyukur sama dia ya. Gue di Jakarta gitu ya, gue bangun pagi, bukan bangun pagi, gue belum tidur. Iya. Itulah, itu di Jakarta. Cuman gue di sini, gue sama Iki gitu ya, tinggal bareng. Kayak dia menciptakan habit baru lah. Dan kita sebenarnya maksudnya umur gue lebih tua lah dari dia lah. Tapi ya, dia bagus gitu loh. Kenapa menghormati dia? Menghormati, respect. Cuman respect. respect. Cuman yang gue liat nih, ini loh orang yang kayak gini yang gue cari nih. Bangun pagi kita. Paham. Iya enggak? Karena gue nggak pernah dapet circle yang kayak gitu. Gue dapetnya circle yang ketika udah Bangunnya pagi. sore.
Jadi kan susah dapat Iya. morning person kayak gitu Iya. gitu loh. Gue bersyukur gitu ketemu dia nih, gue bangun pagi, gue olahraga gitu ya. Cuman dalam 3 hari ini gue jujurnya kendor karena ada something lah ya kan. Nah oke lah. Tapi gue bersyukur gitu, gue bisa menjalani itu gitu, bangun pagi gue jogging. Itu hal yang buat kita para pemabuk-pemabuk yang caur gitu ya nggak tahu waktu ya sebenarnya. Iya, bener. Dia bilang pemabuk yang baik-baik karena pembahasan kita pada saat mabuk. Tapi ketika kita bangun, nah itu balik lagi konsisten. Nah itulah konsisten itu wah berat dong. Parah ya. Dalam kita yang suka Parah. minum, iya nggak sih, Iya. suka clubbing sekali. Menurut beli gimana? Hah? Diki terlalu keras apa gimana? Enggak bang, enggak, Bentar dulu, enggak, tanya orang. enggak. Ya memang begitu. Terlalu apa Jang? Enggak. Kencang nih jauh. Enggak, gue Iya. bilang enggak. Serius, obrolin aja, nggak masalah. Enggak, Kita di sini diskusi. enggak. Sekarang gini, Nyong, lu lagi ngebangun perusahaan lu nih. Iya. Lu spend uang yang banyak untuk orang-orang yang merintis bersama lu. Bagaimana caranya mereka seneng kita merintis sama-sama. Oh, betul. Sama-sama. Gak, serius. Nih lu aja Sek, gak usah gua, gak usah Ronald, gak usah Ikilah. Lu lagi ngebangun perusahaan lu nih. Perusahaan yang lu bangun nih. Dan lu udah siapin nih spend uang nih buat orang-orang yang ada sama lu ketika merintis. Kebahagiaannya mereka gitu loh. Suka dukanya. Suka ketika lagi duka nih, bukan duka lah, lagi memang Terpuruk. enggak terpuruk, jauh bukan terpuruk, Cuma nunggu waktu. nunggu waktu. sabar dulu, 3 oke. minggu. Ya lagi begitu Iya, lah ya iya, kan. iya. Intinya lagi biasa 50% ke atas, ini lagi 40% lah. Nah ini lagi 40% nih. Dapat tinggal lalu nih sama pasukan lu ini nih, bukan pasukan ya, sahabat-sahabat lu yang lu percaya bakalan merintis sama-sama gitu. Iya. Dapat tinggal lah. Apa yang lu rasa? Dalam prosesnya itu sebelumnya oke lah. Lu keras dalam arti apa? Ini perusahaan lu loh belum menghasilkan, Bang. Iya. Masih mencari cuan dulu. Bukan mencari cuan, gimana ya? Tapi Jelas. spek uangnya Lebih. Kayak gini ya. Sekarang gua kan lagi buka usaha piercing juga nih ya. Sekarang Ya oke. dari jual plak yang dari kayu, habis itu tulang, sama tanduk, sama kerang Ya. yang kita bentuk semenarik mungkin untuk dipakai kayak gitu kan, gue batok kelapa apapun itu. Gue sekali bikin kayak bikin usaha itu kan, usaha jual beli piercing nih, ya, aksesoris kuku jatuhnya. Nggak semua orang suka piercing kan, plak. Iya, Benar. lebih banyak yang gue jual karena konsumen gue yang gue tuju di awal ini orang-orang yang udah punya plak besar kayak di kuping gue sekarang ini. Kalau misalkan gue ikutin omongan orang kanan kiri gue, kok ngapain sih buka usaha kayak begitu? Kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti itu kan, gak tau pasar. iya, karena kita kalau kayak gue pikir gue jual ini, pasaran gue ini men, yang orang-orang yang kayak gini, bukan yang orang-orang kayak lu yang cuman seneng cuman zamannya doang lagi hype, memakai tuh kayak gini barang-barangnya. Gue pikir ini orang yang emang benar-benar tahu seni, tahu harga barang, cara kita bikinnya, backingnya, kayak gitu kan. Gitu loh. Lu kan pasti bakal keras kan kalau lu membangun usaha lu itu. Keras mentalnya. Gitu. Gue harus keras sama diri gue sendiri juga. Gue harus keras sama diri gue sendiri. Gue jatuhnya kayak gini. Gue buka usaha kayak gini. Gue harus bisa konsisten sama diri gue sendiri. Konsisten itu emang harus bisa dicari. Benar.
orang itu moodnya kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kan gue tiba-tiba mood gue lagi jelek, gue jualan Profesionalitas, disiplinitas. iya, gue jualan kayak gini ke tempat acara tato atau event tato lah misalnya begitu. Gue jualan, walaupun gue jualan jelek, gue profesional. Gue ngelakuin ini karena ini passion gue lah. Tujuan awal gue buka usaha ini biar bisa ngidupin diri gue. Kalau misalnya gue males, gue gak bakal dapet apa-apa. Benar banget. Lu pasti bakal dihujat sama orang-orang yang dari awal udah rendahin lu. Anjing banget. Sama kayak tukang tato. Tukang tato itu kita nggak pernah tahu ya mood dia itu lagi baik atau enggak. Tapi harus profesional. Dia harus profesional buat gambar nih di badannya orang yang nggak bakal bisa dihapus selamanya itu. Seni tato tuh begitu. Lu lagi ada masalah sama istri lu misalkan, lu udah nikah nih, lu ada masalah sama istri lu tukang tato. Lu punya customer datang pengen gambar kayak gini, misalkan mood lu jelek, lu pasti gua gambarnya asal-asalan aja kali ya. Pasti beberapa ada pikirnya kayak begitu, men. Balik lagi tujuan. Tapi balik lagi ke tujuan awal kita harus, oh, gua usaha kayak gini, gua kerja kayak gini, pilihan. ini pilihan hidup gua harus bisa profesional nih. Bener. Kalau gua ikutin kata hati gua, kita nggak bakal jadi apa-apa. Kita bakal jadi sampah kalau begitu. Sampah. Bener. Pegang omongan gua, lu bakal jadi sampah, lu jangan tahu lagi lah di tempat ini. Atau ada ini, nggak bagus dia. Dari satu orang bisa merembet ke beberapa puluh, ratusan orang mungkin sampai ke kita nggak pernah tahu. Iya, dari customer kita yang awal kita lagi bad mood, kita ngakuin dia asal-asalan. Iya. Dia nggak puas sama hasil tato kita, dia pasti bakal ngomong ke orang lain. Mereka bayar. Karena mereka bayar hasil kita. Iya. Ini seni kita nih yang dibayar, Iya, karya kita yang dibayar. Itu loh maksud gua. Bener loh, Bang. Gini guys. Ketika ini mabok gitu ya, itu bahasnya yang inilah cara membangun perusahaan. Itu apa? Iya, benar. Kita jadinya peminum, bukan pemabuk. Benar. Kalau pemabuk, kita lagi kumpul kayak gini ngobrol, jauh gini. udah pada nyeleneh. Temen satu udah ada yang galau tuh di pojokan duduk merenungi nasib. Iya, bentar loh, Bang. Gue mau kencing, guys, bener gue kencing. Ini bener gue kencing. Gue bukan mau muntah, gue mau kencing. Ayo, jangan dinyalain lampunya. Gak. Saya terus sih, Nang. Lah gimana nyalain lampunya? Itu kamar mandinya lampunya gelap apa gimana? Kalau tadi gue bingung. Jadi Guys, bentar. pakai plastik. Ini gue mau pakai flash. Tunggu ya, nanti gue skip kok pas gue edit. Anjingan. Kenapa lampu kamar mandi yang dinyalain? Dia mau cuma dinyalain satu kali aja. Hah? Habis itu sebelahnya nggak bisa dinyalain, soalnya nanti lampu depan mati. Anjing bisa begitu. Iya. Bangsat. Baru tahu. Gitu kalau listrik pas bangun rumahnya gimana anjing. Kagak diatur. Gak tahu dah. Groundnya kagak diatur anjing. Bangsat dia berarti ya. Kamu juga Agak lain dong. Agak lain memang tuh tukang listrik. Biar jelas, Bang. Soalnya yang sebelah aja yang nyalain, tapi sebelahnya enggak. Jadi kalau dinyalain sebelah udah pasti mati. Tadi udah mati, orang dinyalain lampu sebelah Itu ya, dua-duanya mati semua ini. mati semua. Kocak. Pasti bisa begitu. Lu kalau pengen nyari kamar mandi yang unik, lu kesini guys. Iya, memang sini ada kamar mandi, tapi kamar mandi yang satu aja. Kesini
bisa begitu? Kamar mandinya unik banget. Itu dia. Oke, balik lagi sampai mana? Itu sampai mana? Jadi gini guys, sebenarnya yang mau kita bahas di sini peminum yang baik, bukan pemabuk ya. Jadi ketika kita minum, gue tuh bukan mau ngajarin lah. Maksud gua Ngajarin itu lebih kasar ya. Intinya di umur Bapak Yosef yang 28 tahun, 28 bisa 38 kan. enggak. Di umur Bapak Once, Bapak Kus gua nih Om Miki berapa? Hampir 40. 4 Enggak mungkin lah. Oh, 43 guys. Ini udah 39 anjir. Enggak lah, 34. Lu lahir 79 kan? 90. Oh, Cuma pada mama gua anjing udah. dan itu udah bokap lu lagi. Jadi gini guys, di obrolan ini itu sebenarnya gini yang mau gua kasih lihat sama kalian. Kalau kalian nonton sampai akhir. Jadi ketika kalian doyan minum, kalian doyan mabuk gitu ya, bukan mabuk, minum lah. Jadi kalian minum itu jangan cuma hahaha hihi. Kalian minum itu ada yang dibahas. Akhirnya apa? Jadilah dengan pembahasan kalian ini perlu eksekusi ya kan? Ada yang namanya final dari pembahasan kalian tuh. Nah, kalian mau eksekusi apa enggak gitu loh. Kayak gue nih, pembahasan tentang gimana cara membangun perusahaan lah ya ini ya. Dari perang dunia gitu gini. Ternyata endingnya poinnya di pembahasan tentang bagaimana cara kita membangun perusahaan gitu loh. Itu kan ilmu. Mabuk lu dapet Iya. ilmu. Minum lu Lu juga mabuk menghasilkan. Nah, Nah, bukan mabuk menghasilkan dalam arti lu mabuk itu bayar mabuk enggak. Ini Itu tolol namanya. ini lebih menghasilkan dari duit gitu loh. Udah kayak gini, kayak gua buka usaha fixing nih ya. Nah, Gua kenapa ngobrol mabuk kayak gini sama temen gua ya, Nah. sama temen gua yang lain nih. benar betul. Gua lagi ngobrol kayak gini, temen gua tahu gua dulu kerja di tato, Piercing. ya di piercing, di bar. Dia bilang, men lu kalau punya usaha, lu mau buka usaha nih misalkan, gua bakal bantuin lu nih. Yang bakal menjadikan menurut lu apa ya men? Kayak begitu. Ilmu bukan? Ilmu ilmu men. kan? Ilmu kan? Ilmu kan? Itu yang namanya peminum yang baik. Dalam kita minum, tapi kita bahas. Lu mau bikin apa ke depan? Iya, bener. Lu minum, yang lu bahas cuma masalah cinta doang. Tolol. Tolol. Yang lu bahas, gue kesel nih sama anak sini nih. Ah, itu. Itu apa namanya? Goblok. Itu namanya goblok. Goblok. Oke, nggak usah pakai lama-lama ya, nggak usah ABCD juga ya. Gue juga udah dapet ilmunya gitu ya dalam cara kita berwirausaha ini buat kalian mau usaha gitu. Lu nongkrong, lu minum, ya gitu maksud gua minum ya jangan cuma sekedar minum gitu ya, jangan cuma setelah minum lu berantem sama kampung sini, setelah minum lu berantem sama nih mantannya ceweknya gitu. Anjing lu goblok. Itu tolol gitu. Tolol ya. Itu lebih parah daripada binatang. Itu sumpah. Iya. Ya sekarang Iya, gini, yang lu berantemin, itu goblok nang. Iya, emang Iya, bener. itu belum istri lu, janur kuning belum melengkung. Hah? Ngapain nih? Yaudah, Lu kayak gini. Sebelum lu nikah nih ya, lu pacaran, lu selingkuh misalkan, itu namanya seleksi. Oh, Itu seleksi. janur kuning belum? Melengkung. Nah, Kalau lu udah nikah, lu selingkuh, itu namanya tolol. Tolol. Goblok. Itu tolol lu, goblok banget. Selama lu masih pacaran, lu mau selingkuh mau kayak gimana, itu namanya seleksi guys. Bener. iya, iya. Seleksi alam ya. Seleksi alam bro. Bener. Bener ya. Itu seleksi alam. Oke, sama kita udah takut nih. Jadi Karena kehidupannya sama-sama seram seperti kita ya, mungkin ya. Mungkin ada yang relate sama lu juga. jadi gitu. Gua relate juga kehidupan gua. Ya. Kayak mereka-mereka ini. Bener. Gua selalu cerita tentang kehidupan gua, gak pernah gua lebih-lebih, gak pernah gua
tambah-tambahin lah. Itu Fuck ilmu buat lah. gua. Kita selalu sharing bareng gitu. Bener, itu. Kalian minum, kalian harus sharing, kalian harus diskusi, bukan Iya. kalian untuk hahaha ini hahaha. Boleh hahaha ini sebulan sekali, 2 bulan sekali, nggak apa-apa. Tapi Toxic kalau buat pas kalian- lagi nongkrong untuk beberapa orang ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa. It's okay. Misalkan untuk misalkan lu lagi nongkrong lagi jenuh doang, toxic doang, it's okay. Iya. Oke. Tapi Kan? jangan tiap hari. Dan dia itu kalau tiap hari namanya goblok Goblok. guys. Goblok. Supaya itu goblok banget Goblok itu. banget. Misalkan lu habit lu tiap hari nongkrong sama temen lu udah minum, yang diomongin gak jelas. Tolol. Itu. Apa namanya? Tolol. Jadi buat kalian pemabuk-pemabuk, peminum-peminum di luar sana yang masih ngomongin hal-hal yang gak jelas, itu namanya apa? Tolol. Oke, see you in the next video. Salam dari gue Lukas nomor 10. IG lu. Oh, maybe next time. Maybe next time. Iwan Prabowo. See you in the next video. Bye.